Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan latihan mandiri dengan topik profil pelajar Pancasila, elemen dalam dimensi bergotong royong. Masuk aktivitas elemen kepedulian. Belajar dengan dimensi bergotong royong juga memiliki rasa kepedulian yang mendorongnya untuk bertindak proaktif terhadap kondisi lingkungan, fisik, dan sosial. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Jumpa lagi di topik dimensi bergotong royong dalam profil pelajar Pancasila. Di video kali ini akan membahas elemen kepedulian, elemen kunci kedua dari dimensi bergotong royong. Elemen kepedulian terdiri dari dua sub-elemen, yaitu tanggap terhadap lingkungan sosial dan persepsi sosial. Ibu dan Bapak Guru, selama ini sudah sejauh mana kita mengajak murid-murid tanggap terhadap lingkungan, mengapresiasi penjaga sekolah misalnya? Dalam konteks dimensi bergotong royong, sub-elemen tanggap terhadap lingkungan berarti tanggap terhadap keadaan di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik. Penguatan elemen ini dimulai dari jenjang PAUD dengan mengenali dan mengapresiasi orang-orang yang ada di rumah dan di sekolah. Pada jenjang SD, murid-murid diharapkan peka dan dapat mengapresiasi lingkungan sosial. Murid-murid juga sudah menjalankan peran sosialnya dan menjaga keselarasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Pada jenjang SMP, murid-murid naik tingkat, tidak hanya tanggap terhadap lingkungan sosial, tapi juga mulai berkontribusi sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara di jenjang SMA atau SMK, murid-murid didorong untuk berkontribusi membuat keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, warga di sekitar Desa Gunung sedang bekerja bakti memperbaiki pagar sekolah. Kekuatan sub-elemen tanggap terhadap lingkungan digambarkan murid SD Desa Gunung dengan berterima kasih serta memberikan apresiasi pada warga yang sedang bekerja bakti. Misalnya, dengan mengambilkan minum. Pada jenjang SMP, sikap ditunjukkan dengan ikut serta bekerja memperbaiki pagar. Di jenjang SMA atau SMK, murid diharapkan membuat keadaan menjadi lebih baik. Misalnya, mengusulkan membagi warga ke dalam kelompok kerja yang efisien. Ibu dan Bapak Guru, kita akan masuk pada sub-elemen kedua dalam elemen kepedulian, yaitu persepsi sosial. Dalam konteks dimensi ini, persepsi sosial berarti memahami mengapa orang lain bereaksi dan melakukan tindakan tertentu. Pelajar Indonesia didorong memahami dan menghargai lingkungan sosialnya. Pelajar juga dicita-citakan dapat menghasilkan situasi sosial yang sejalan dengan pemenuhan kebutuhan berbagai pihak. Sub-elemen ini juga berkaitan dan saling menguatkan dengan elemen akhlak kepada manusia pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Juga berkaitan dengan elemen komunikasi dan interaksi antar budaya pada dimensi berkebinekaan global. Pada jenjang PAUD, sub-elemen persepsi sosial dapat dikuatkan dengan mendorong, mengenali berbagai reaksi orang di sekitar. Misalnya, sedih, bahagia, marah, atau ekspresi lainnya. Di akhir jenjang SD, murid diharapkan mampu mengenali berbagai reaksi orang lain, memahami penyebabnya, dan menerapkan pengetahuan tersebut. Di tingkat SMP, murid belajar untuk menggunakan pengetahuan mengenali berbagai reaksi orang lain dan memahami penyebabnya untuk bertindak tepat sehingga mendapat respon yang diharapkan.
Setelah lulus dari jenjang SMA atau SMK, murid diharapkan mampu melakukan tindakan yang tepat agar mendapat respon yang diharapkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dan pencapaian tujuan. Dalam prakteknya, misalnya, penjaga sekolah terlihat menunduk terdiam, wajahnya sedih dan beberapa kali menghela napas. Setelah ditanya, penyebabnya adalah karena anak penjaga sekolah sedang sakit. Murid SD dengan subelemen persepsi sosial akan menanyakan perasaan penjaga sekolah. Setelah mendapatkan jawaban dari penjaga sekolah, mereka berupaya untuk melaporkannya pada gurunya. Pada jenjang SMP, sikap ditunjukkan dengan bertindak, misalnya membawakan makanan dari rumah. Di jenjang SMA atau SMK, murid diharapkan bertindak menginisiasi penyelesaian masalah, seperti mengusulkan dan membantu penjaga sekolah mengurus pengobatan gratis atau terjangkau melalui jaminan kesehatan. Ibu dan Bapak Guru, kita dapat menguatkan elemen kepedulian yang terdiri dari dua sub-elemen yang telah kita bahas melalui pembiasaan yang konsisten dalam semua program kurikulum. Kita lihat cerita berikut yuk. Pak Awan mengajar di sekolah SMP Muara Asri yang terletak di pinggir Sungai Besar. Murid-murid di kelas Pak Awan sedang belajar mengenai produk teknologi ramah lingkungan. Pak Awan bercerita mengenai tingginya polusi di sekitar lingkungan, termasuk di sungai. Setelah berdiskusi, murid-murid sepakat bahwa akan sangat membantu jika ada cara untuk menjernihkan air sungai tersebut. Akhirnya, kelas memutuskan untuk membuat prototipe penjernih air sederhana secara berkelompok. Pak Awan meminta murid berdiskusi untuk menyelesaikan kebutuhan kelompok. Ada yang mengumpulkan dan membuat peralatan. Ada pula yang bekerja membuat lembar amatan percobaan. Setelah itu, penjernih air diuji coba dengan menggunakan air sungai di sekitar sekolah. Setelah proses selesai, Pak Awan mengajak murid-murid berefleksi. Mereka merefleksikan peran masing-masing. Bagaimana kontribusi peran tersebut terhadap pekerjaan kelompok, serta bagaimana mereka membantu satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Mereka juga memikirkan apa dampaknya kepada masyarakat sekitar jika prototipe mereka bisa direalisasikan. Melalui mata pelajaran yang diajarkannya, Pak Awan mengajarkan muridnya untuk mengambil peran dalam lingkungan sosialnya. Dalam lingkup kelas, murid belajar berkontribusi sesuai peran dan pembagian tugas dalam kelompok. Walaupun solusi baru berupa prototipe sederhana, namun seiring dengan perkembangan karakter dan ilmu murid nantinya, bisa saja prototipe ini bisa direalisasikan nantinya. Apa yang dilakukan Pak Awan tadi dapat dilakukan pula di jenjang dan mata pelajaran lain, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Di kelas PAUD, aktivitas ini bisa dilakukan misalnya dengan bermain permainan perasaanku. Guru menyiapkan kartu ekspresi gembira dan sedih untuk tiap murid. Setelah itu, guru membacakan premis. Misalnya, aku tidak boleh menonton TV. Aku bangun pagi karena harus pergi ke sekolah. Kemudian, murid diminta memilih kartu yang menggambarkan perasaannya ketika mendengarkan premis tersebut. Validasi perasaan murid, lalu ajak murid berefleksi mengapa ia merasakan perasaan tersebut. Melalui cerita teman-teman sekelasnya, murid PAUD dapat mempelajari beragam perspektif dan alasan yang ada di balik satu perasaan. Dengan menguatkan elemen kepedulian, kita mendorong murid-murid memahami kebutuhan dan kemampuan diri serta lingkungannya.
Semangat mendidik sosok profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.